Oke, satu lagi ya materi yang perlu kita bahas untuk pertemuan hari ini. Jadi setelah kita melakukan survei, pengambilan data dan sebagainya, tentu saja kita perlu menyajikannya. Jadi mari kita bahas tentang penyajian data. Oke, nah yang pertama data gelombang. Oh ya, di sini saya cuman mau menyajikan atau menampilkan gitu contoh-contoh bentuk penyajian data yang bisa kita lakukan. Yang pertama, data gelombang biasa kita tampilkan dalam bentuk wave rose atau mawar gelombang. Mawar gelombang ini bisa kita gambar satu untuk semua tahun. Sebelum itu, jadi kalau kita mencari data gelombang, itu biasanya either 5 atau 10 tahunan. Nah, kemudian dari 5 sampai 10 tahunan ini bisa hanya kita gambar satu buah wave rose saja untuk mewakili semua hari, tahun, bulan begitu. Satu buah wave rose. Sehingga kalau kita hanya menggambar satu buah wave rose, tampilannya bukan animasi seperti ini. Anyway, animasi ini adalah wave rose bulanan. Jadi dari 5 sampai 10 tahunan ini kita bedakan bulan Januari, Februari, demikian seterusnya sampai bulan Desember. Sehingga kita bisa tahu kalau bulan Januari kecenderungan gelombang seperti apa, berasal dari arah mana, kemudian besarnya berapa, seperti itu. Nah, kalau kita membuat satu buah wave rose saja, berarti kita akan mengetahui secara general, tetapi bukan bulanan atau bukan musiman, kecenderungan gelombang dominan itu datang dari arah mana dan besarnya berapa. Nah, itu yang satu buah wave rose ini biasa kita pakai kalau misalnya kita pengen melihat kecenderungan transport sedimen. Nah, itu. Tetapi juga kalau untuk menghitung transport sedimen, wave rose ini tidak cukup, kita perlu tabel yang menunjukkan ini arah datang gelombang, kemudian ini tingginya. Jadi ini HS, kemudian ini direction. Nah, nanti di sini ada misalnya direction kita bagi per 30 derajat, kemudian HS kita bagi per 1 meter gitu. Nah, kemudian kotak-kotak ini akan diisi angka yang berupa frekuensi. Jadi nanti gelombang yang datang dari 30 derajat sampai 90 derajat gitu misalnya, dengan tinggi 1 sampai 2 meter gitu misalnya, ada berapa persen. Nah, total dari semua kotak ini seharusnya 100%. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung untuk transport sedimen. Tetapi ini tidak di mata kuliah teknik sampling ya, ini di kalau ada pembahasan transport sedimen. Tampilan berikutnya, kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada tinggi gelombang terhadap ini hari di dalam 1 tahun. Nah, tampilan ini dipakai untuk mengetahui distribusi tinggi gelombang, dalam hal ini gelombang maksimum, tapi bisa juga gelombang signifikan atau apa, tapi biasanya tampilan berikut adalah untuk mengetahui H maksimum. Nah, di sini ada 2 buah, ada yang annual maximum, ada yang GGA, ini Juni, Juli,
dan Agustus. Nah, grafik ini menampilkan pengelompokan gelombang tinggi itu ada di bulan mana saja, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini adalah wave rose kalau kita gambar per bulan dan disajikan per bulan, tidak dalam animasi seperti pada slide sebelumnya. Kita lihat di sini kita bisa mengetahui pada bulan apa saja gelombang cenderung tinggi. Nah, di sini kita lihat pada bulan ke-6, 7, dan 8. Sedikit juga ada di bulan ke-5. Ini ada warna-warna yang menunjukkan gelombang tinggi. Seperti itu. Kemudian yang lain lagi, kalau kita ingin mengetahui secara jangka panjang perubahan gelombangnya seperti apa. Kalau tadi kan lebih ke musiman dan juga lebih ke gelombang dominan. Nah, di sini sekarang kita tampilkan dari secara timeline gitu ya, dari 2009 sampai 2019 misalnya, atau bisa juga dari tahun yang lebih lama lagi, tergantung datanya. Nah, di sini ada 3 grafik. Yang pertama paling atas adalah tinggi gelombang. Kemudian yang kedua adalah arah datang gelombang atau wave direction. Yang ketiga adalah periode gelombang. Nah, arah datang gelombang ini kalau kita menampilkan dalam konteks transport sedimen gitu misalnya, arah datang gelombang perlu kita translate terlebih dahulu menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat garis merah di sini adalah garis yang tegak lurus dengan pantai. Kemudian nanti positif berarti datang dari arah kanan, kemudian negatif berarti datang dari arah kiri, begitu. Apakah data aslinya seperti ini? Tidak, data aslinya itu begini, sebentar saya klik. Nah, ini data asli untuk wave direction ini adalah biasanya 0 itu menuju ke mana ini? East ya. Kemudian 90 derajat ini menuju ke north. Demikian dan seterusnya. Defaultnya kebanyakan data sekunder, misal dari ECMWF atau era 5 maupun era interim, itu biasanya seperti ini. Nah, kita hitung dulu terhadap kemiringan garis pantai. Kemudian ini juga mirip seperti yang tadi di slide pertama kalau nggak salah. Ini juga data gelombang dari tahun berapa sampai berapa, hanya saja kita tampilkan per hari. Jadi ini nomor hari atau tanggal dalam 1 tahun. Nah, di sini dengan cara ini kita bisa lihat juga kecenderungan musiman gitu ya. Misalnya ini di pertengahan tahun, HS-nya atau tinggi gelombangnya cenderung tinggi begitu. Kemudian garis hitam tebal ini adalah rata-ratanya. Nah, ini adalah cara-cara kita menampilkan data sekunder yang kita peroleh. Kemudian berikutnya, misalnya kita ingin mendata perubahan garis pantai. Nah, ini sih tergantung data yang kita dapat seperti apa ya. Kalau dalam slide ini, data yang saya dapat adalah perubahan garis pantai di masing-masing profile per 20 meter seperti ini. Nah, kalau kita lihat garis biru di sini adalah semua grafik di setiap titik transek dengan jarak setiap 20 meter.
Kemudian yang warna hitam ini kita gambarkan sebagai rata-ratanya. Sedangkan kalau kita lihat pada gambar di bawah, ini hanyalah dua contoh di salah dua titik. Kemudian data berikutnya yang biasa kita ambil adalah arus. Nah, kalau kita lihat foto pada panel kiri berikut, ini adalah persiapan surveyor mau meletakkan ADCP di dasar laut. Nah, ini ada besi, ada kerangka semacam ini. Ini adalah alat untuk meletakkan ADCP begitu. Nanti ini kita bukan dibuang sih, kita taruh ke dasar laut. Kemudian dia akan mengukur arus atau apa saja yang kita set pada alat tersebut. Oh ya, ini kan PR ya. Nah, kemudian pada pada data arus ini paling enak kita tampilkan dengan cara seperti ini. Jadi kalau ini kita buat dengan MATLAB, dengan vector plot. Jadi dengan cara ini kita bisa tahu arusnya mengarah kemana, sebesar berapa pada hari keberapa di survei. Begitu. Nah, dari laut kita kembali ke darat. Karena kita jarang ya nyari rainfall data, tapi di laut. Rainfall data biasanya di darat, jadi saya katakan tadi kembali ke darat. Untuk menampilkan rainfall data ini bebas sebenarnya. Hanya saja kalau kita punya banyak grafik yang perlu ditampilkan, sebaiknya aksesnya itu sama. Misalnya ini paling tinggi 100, ya semuanya 100. Supaya kita bisa melihat, misal di tahun 2017 ini terjadi hujan yang sangat tinggi. Nah, kalau skala grafik ini berbeda, bisa jadi kita tidak bisa langsung notice bahwa ada hujan ekstrim di sana. Kemudian tampilan berikutnya ini adalah box and whisker. Sekarang pakai Excel bisa sangat mudah. Ini sih pakai MATLAB, tapi pakai Excel juga mudah sekali. Ini menggambarkan sebaran datanya ya. Ini horizontal aksisnya adalah nama stasiun hujannya. Kemudian kita ceritanya punya data misalnya dari 2007 sampai 2017. Kalau ini saya kayaknya lebih panjang dari itu datanya, sekitar 20 tahunan atau lebih gitu. Kemudian semua data dalam 20 tahun pada stasiun 1 gitu misalnya. Annual rainfall-nya tuh berapa? Oh, ternyata rata-rata sekian. Dengan ada yang paling besar lebih dari 4.500. Tetapi dengan plotting ini kita tidak tahu kapan 4.500 ini terjadi. Tapi kalau cuma mau lihat overview saja seperti apa rata-ratanya, kalau disandingkan masing-masing semua stasiun, kemudian apakah ada extreme value, begitu ini bisa dipakai. Kemudian kalau kita ingin menggambarkan suatu kejadian, ini kejadian banjir misalnya, dan misalnya kita punya data jam-jaman, dan di sini saya membandingkan bahwa data jam-jaman hujan yang terjadi itu ternyata sebanding dengan dengan hujan bulanan misalnya. Ini pada bulan Maret terjadi di suatu hari, suatu jam terjadi hujan sebesar 250 mm per hari. Padahal kalau kita lihat hujan bulanan, ini bulan Maret, rata-ratanya juga sekitar 300. Jadi
besar sekali intensitasnya. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada salah satu blog yang saya sangat suka gitu. Nanti bisa dikunjungi teman-teman, karena blog ini saya rasa sangat bagus untuk penyajian data. Nah, ini beberapa cara non-konvensional untuk menyajikan data. Yang pertama adalah small multiples. Nah, kalau kita punya data, misal ini dari 2016, ini tulisannya agak kecil, sorry. Ini 2016, ini 2020, kemudian masing-masing garis ini menggambarkan suatu parameter. Lalu kita ingin tahu seperti apa perubahannya tiap tahun gitu. Biasa kita tampilkan dalam grafik seperti ini. Tetapi ternyata kalau kita tampilkan dalam bentuk lain, di sini kita sebut small multiples, yaitu grafik kecil-kecil yang disusun bersamaan, sekali lagi dengan skala yang sama, baik skala vertikal maupun skala horizontal itu sama, maka kita akan lebih mudah melihat seperti apa perubahan tiap tahunnya. Nah, di sini tiap grafik memiliki judulnya sendiri sehingga kita bisa dengan mudah membacanya. Kemudian tampilan lain lagi adalah seperti ini. Nah, ini juga semakin mudah lagi dan ditambahi dengan warna. Jadi ini color code gitu. Untuk yang kayaknya ini yang increasing warna merah, yang decreasing warna abu-abu, atau sebaliknya ya. Oh, sebaliknya, ini yang decreasing, decline membership, ini yang increasing, warna abu-abu yang increasing. Jadi kita sekali atau dua kali lihat sekilas sudah bisa langsung tahu arti dari grafik yang ini. Kemudian contoh lain lagi adalah stacked bar. Nah, ini biasanya kita mungkin ada di transport juga kali ya. Misal akan diubah jalur transportasi di suatu ruas jalan atau suatu persimpangan gitu. Kemudian apakah terjadi perubahan behavior, yes, no, or tidak ada. Tapi kalau ini sih, kalau yang ini tentang COVID sih. Ini maksud saya tadi kalau dihubungkan dengan major kita gitu, mungkin di transport bisa jadi ada. Atau mungkin di survei air minum gitu kali ada. Kalau dikasih sambungan tiap rumah, nanti apakah ada change behavior, atau misalnya dikasih reservoir yang semakin mendekati rumah, apakah ada perubahan-perubahan perilaku atau kebiasaan, seperti itu. Kita survei, kemudian hasil surveinya kita tampilkan. Nah, ini untuk grafik yang ini bisa kita ganti seperti apa? Coba kita lihat. Yang pertama bisa kita susun dengan cara mengurutkan dari prosentase kecil ke besar. Nah, ini kan 29 sampai 96. Jadi cukup mudah kita lihat dibandingkan pada slide sebelumnya. Kemudian ada lagi, ini ditambahi color code lagi. Misal kita ingin memfokuskan untuk item avoiding going to the hospital. Nah, ini kita kasih warna yang lebih bold.
begitu. Kemudian hal lain lagi kalau kita membagi item-item yang ini terhadap sifat kegiatan gitu misalnya. Misal perubahan terhadap behavior travel, kemudian safety, work and study, dan sosial. Nah, ini juga sangat lebih membantu untuk pembaca mengerti data yang kita sajikan. Kemudian contoh lain lagi, ini bar chart. Mungkin di chart ini kita ingin menampilkan perubahan sebelum dan sesudah sekaligus dengan difference-nya. Ini misalnya meningkat sejauh mana, deltanya tuh berapa gitu. Nah, ini kita bisa ganti dengan slope chart. Ini pre dan post, mirip seperti yang small multiple study. Ini kita ekstrak sendiri-sendiri gitu ya, masing-masing parameternya, kemudian digambar sebagai slope chart. Kalau yang tadi di awal tadi kan digambar per tahun karena data kita per tahun. Nah, ini hanya 2 waktu saja, 2 periode saja, pre sesuatu dan post sesuatu. Jadi bisa jadi seperti ini. Nah, kemudian ini juga mirip slope chart juga untuk menggantikan chart yang seperti ini. Dan memang dilihat lebih simple dan lebih mudah gitu ya. Untuk contoh-contoh yang lain bisa dikunjungi di blog ini, silahkan. Kalau misalnya kalian habis survei kemudian ingin menampilkan datanya, akan lebih cantik dan menarik kalau chartnya lebih simple dan mudah dibaca dan seinformatif mungkin. Oke, demikian mungkin materi terakhir dari saya. Kalau banyak kekurangan, mohon maaf. Semoga teman-teman tetap sehat. Jangan lupa PR-nya. Semangat selalu buat kuliahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, atau sore, atau malam.